Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, sebenarnya berjumpa lagi dengan saya Kisah Channel di sini ya. Kembali lagi hadir di hadapan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, yang jauh yang dekat, di kota, di desa, di seluruh pelosok Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Dan khususnya para pemula yang sedang sibuk dan giat belajar gulung-menggulung dinamo ya, dan belajar servis pompa air ya. Dan saya ucapkan selamat datang bagi para pemirsa yang baru menemukan, khususnya para pemula ya, menemukan Kisah Channel ya. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan jawaban kepada penanya ya, bagaimana cara menggunakan tester dalam tahapan pemula ya. Ini pemula menanyakan cara menggunakan tester untuk mengecek dan menservis pompa air atau dinamo-dinamo. Oke ya, ini saya ajarkan ya sekelumit dulu pengetahuan dasar ya, pengetahuan dasar ya, tidak yang mendetail dalam tester ya. Cara mengecek dan apa saja gunanya dan bagaimana yang rusak, bagaimana yang tidak rusak dalam mengecek dinamo-dinamo. Khususnya ini saya sedang hadapi di depan saya ini dinamo-dinamo pompa air ya. Pompa air ini ada Panasonic ya. Ini contoh saja, ini salah satu contoh. Sebenarnya nanti kalau menemukan yang lain pun juga ya sama saja ya. Nanti saya sebutkan, tolong diperhatikan ya. Diperhatikan dengan seksama. Kalau di skip-skip nanti nyesel ya. Nyeselnya apa? Sudah dijelaskan masih juga bertanya gitu. Tapi sebelumnya ini kok haus ya, mau ngomong kok lambene garing. Bentar teman-teman, ini ada, tak minum 1 galon dulu ya biar, tapi nggak mabuk ya. Ini galon besar tuh kan. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Ya, sudah minum, ngomongnya tambah lancar ya Allah ya. Ini karena yang dinantikan adalah pembicaraan saya. Oke ya, kita gunakan tester. Sudah, tester apa saja yang biasa ya, nggak usah yang mahal-mahal. Mahal juga bisa, juga lebih bagus ya. Kalau ingin tester sultan ya monggo. Tester ini dalam dunia gulung dinamo tidak terlalu jelimet dalam penggunaannya. Kalau yang terlalu jelimet dalam penggunaan itu kalau dalam dunia elektro arus lemah, arus tinggi itu digunakan semua ya. Misalnya dalam bengkel TV ya, elektronik yang lembut-lembut itu jelimet sekali penggunaan ini ya, sampai ke semuanya digunakan. Tapi kalau untuk dunia dinamo ini hanya sebagian saja. Oke ya, dari ini kita matikan dulu. Ini ada off ya, pokoknya kalau tanda mati ya mati, sudah. Sekarang cara menggunakannya dulu ya. Misalnya karena kita langsung saja to the point ya, kita sebagai bengkel pemula, sebagai bengkel dinamo ya, khususnya karena saya mengajarkan gulung dinamo motor-motor penggerak kecil-kecil begini untuk rumah tangga ya. Ini yang saya ajarkan ya, bukan yang neko-neko yang besar-besar industri pabrik. Nah, itu saya nggak sampai pikiran saya ke situ ya. Praktek saya hari-hari mesin rumahan. Oke ya, kita pastikan dulu ini di setel pada K ya. Setiap yang K1, K10, K100 kali 1K ya, kali 10K, ini gunanya untuk nyambung apa tidak gitu ya. Ini kalau tester jalan ini terlalu mengkilap ya lampunya ya, sehingga nggak jalan lah, nggak nampak ya. Ini di tester dulu sampai dia jalan ya, diletak di kali 1K itu semuanya untuk menyambung atau tidak gitu ya. Ini begini. Oke ya, ini gunanya untuk ngetes suatu benda yang putus ya di sini ya. Kilo. Kalau ini ada tanda AC volt, ACV, AC untuk mengetahui listrik ya, untuk ngecek listrik di 250. Skala 250 ini untuk mengetahui listrik. Ini bisa dicolok di listrik ya. Berapa sih listrik yang ada? Cukup enggak sih 220 volt tegangannya gitu. Kalau nggak cukup berarti nanti tenaganya kurang. Tapi kalau berlebih kadang-kadang kita ngetes ampere ya berlebih juga gitu ya. Nanti ya. Ini caranya di setel dulu ya. Untuk penggunaan
tester itu di setel dulu, distandarkan dulu. Begini cara kita ambil obeng tipis. Ini ya, saya ambilkan. Ini kalau mau dipakai yang akurat, caranya jarum ini dalam keadaan netral dinolkan ya. Dinolkan, ini belum nol ini. Kalau mau netral dinolkan. Ini kalau dirobohkan nol juga sih. Nah, ini di setel sini untuk menolkan ya. Di setel ini dalam keadaan tidak disambung, tidak dikemana-manakan, dalam keadaan kosong, bahkan mati juga bisa. Ini di dalam skala 0 kalau menggunakan ya. Terus berikutnya untuk ngetes data supaya akurat, ini dihidupkan dalam keadaan ya kali 1K misalnya, dalam keadaan mentok ya, begitu. Gimana Pak? Ini diletakkan di ujung angka-angka, di setel di sini ya, di setel. Supaya mendapatkan ukuran yang tepat nanti. Itu kalau ini tester sudah jelek, yang murah juga tapi masih bisa ya, jadi ini dipasang di skala mentok, di setel di sini. Nah begitu ya. Tapi kalau untuk nyetel ya arus atau tegangan ya baru di setel ini. Kalau untuk mengetahui nyambung apa tidak, itu enggak begitu dipentingkan dalam setelan itu ya. Itu ya sudah saya taruh di sana ya. Oke, sekarang kita tes dinamo ini. Kenapa dibuka? Kenapa suruh gulung? Ini rusaknya apa? Misalnya gitu ya. Kita tester. Langkah pertama 3-3. Ya, dalam pompa air itu biasanya kabel keluar 3 atau 4. Ya, biasanya semua harus nyambung semua ya. Ini 3 ya. Seperti biasanya ini Panasonic teman-teman ya. Panasonic ada hitam, ada putih, ada merah. Ini masih bawaan. Ya, tak zoom. Itu ya posisinya ya. Cara ngecek. Sekarang perhatikan bahwa 3-3-nya ini harus nyambung. Ini hitam dan putih harus nyambung. Benar. Dan merah juga harus nyambung karena kabel hitam ini adalah gabungan antara awal yang merah dan awal yang putih ya. Ini akhir dan akhir digabung di hitam. Jadi semua harus nyambung. Dengan putih harus nyambung, dengan merah juga harus nyambung. Oh, ini penyakitnya starternya atau startingnya putus gitu ya. Runningnya masih bisa. Ini running yang putih ini. Sedangkan ya begini ya, saya ulangi. Ini merahnya adalah startingnya sudah tidak nyambung ya. Sedangkan yang putih masih nyambung. Ini berarti kendalanya putus startingnya. Kalau mau disulam penyakitnya ya, penyelesaiannya kalau mau disulam ini bisa startingnya dibongkar, dilepas pelan-pelan, disulam jadi gitu ya. Jadi kalau pompa air Panasonic begitu 3-3 harus nyambung. Dan ada satu lagi yang belum disampaikan, dengan bodi tidak boleh nyambung. Kalau nyambung konslet ya kontak bodi nyetrum. Ini enggak nyetrum ya, masih 0 tuh, enggak jalan. Ini jalan, ini enggak jalan. Ini. Nah, sekarang saya tunjukkan, ini ada satu lagi. Kenapa ini rusaknya? Ya, kita ada juga Panasonic di sini. Ini kabelnya lepas, tak pasang dulu biar kembali seperti semula. Ini juga sama teman-teman ya. Ini Panasonic apa rusaknya kok kemarin tuh suruh gulung. Ini cara mempelajari. Ini seandainya ini masih berada di bodinya pun sama ya. Ini hitam kita tempelkan. Terus ini kita tempelkan, ini gantinya putih ya. Sudah diganti kabelnya dengan warna hijau. Ya, terlalu ini ya kurang nampak. Kita ulangi. Ini yang putih, nah, yang putih ini ada masih. Yang putih nyambung. Yang merah sudah diganti dengan hijau. Ini sudah nyambung. Loh, terus apa kendalanya? Bagaimana cara mengetahui ini rusak apa tidak, konslet apa tidak? Kita cek dengan bodi ya. Dengan bodi juga tidak nyambung. Sekarang begini cara menyelesaikannya. Ini biasanya ada rusaknya ya, mungkin mutarnya pelan, ampernya tinggi. Ada apa? Sekarang yang dipius ini ada 2 kabel dari ini kan
awal dan awal, akhirnya digabung ya. Ini akhirnya digabung di sini yang dapat kabel hitam ini kita lepas. Setelah kita lepas, ini berarti running dan starting sudah tidak ada hubungan sama sekali ya, karena sudah saya lepas. Sekarang kita tester ulang. Ini running, kita tester dengan running, nyambung ya, nyambung. Sekarang starting, kita tester dengan ujung starting satunya dan nyambung. Sekarang running dan starting harusnya saya tester tidak nyambung ya. Nanti kalau nyambung berarti konslet. Ini ya, ini run starting yang hijau ini. Ini saya tester kok jalan, padahal dipisah kok jalan. Berarti di dalam konslet ini harus dicari ya, harus cari konsletnya. Kalau tidak ya digulung, itu penyelesaiannya gitu. Jadi konslet antara running dan starting, konslet nggak boleh ya, nggak boleh konslet. Ini penggunaan dalam untuk melacak apa rusaknya gitu ya. Oke, sekarang kita hadapi, ini ada satu lagi yang barusan saya bongkar dan saya selesaikan. Ini kita ulangi ya. Ini dinamo mesin rendam tidak mutar, kalau nggak dipancing tangan tidak mutar. Apa kendalanya kan gitu. Oke ya, kita juga latihan menyelesaikan dengan tester juga. Kita tester, ini gabung, yang masih gabung kabel hitam ini adalah setrum langsung. Kita tester dengan ini start running ya, nyambung, masih nyambung. Nah, nyambung. Kita tester dari ujung starting, nyambung ya. Dengan body tidak nyambung, berarti tidak ngetrum ya, tidak konslet. Terus ini harus dipisah ya teman-teman ya, antara running dan starting ini dipisah. Kalau dia nyambung berarti ya konslet lagi, harus dipisah dulu. Sebentar, kita ambil alat ya, kupas saja, tarik paksa aja. Karena ini udah gulungan saya beberapa tahun yang lalu gitu. Ini kembali lagi saya periksa, mau saya servis gitu ya, saya perbaikan saja. Oke, udah saya lepas ya, udah saya lepas. Ini yang tadi kabel hitam saya pisah, ini adalah running dan starting. Harusnya ini nggak nyambung ya. Nah, ini nggak nyambung, memang sudah diperbaiki ya, sudah saya sulam yang konslet tadi. Jadi penyelesaiannya ini sudah saya sulam teman-teman ya, karena tadi nggak nyambung antara running starting dan starting ujung satunya itu nggak nyambung. Akhirnya saya keluarkan kabelnya, ternyata ada putus di dalam besi, di dalam kern. Akhirnya sudah disulam dan sekarang bagus ya. Seperti halnya ini satunya, ini sedang mengerjakan juga ya. Ini mesin rendam juga yang sama satu merek. Ini tinggal running dan running ya, karena apa? Sudah di tester ternyata startingnya putus, dicari nggak ketemu, daripada nggak ketemu, daripada payah-payah dijabuti semua, ini mau disulam gitu ya. Ini cara ngeceknya gitu ya. Jadi saya ulangi, yang disambung tadi diperiksa juga. Oke, penggunaan tester berikutnya ini, karena penggunaan tester ya masih sekitar belajar menggunakan tester yang berhubungan dengan dinamo saja ya. Misalnya kita mengukur kapasitor ya. Ini saya ambilkan contoh kapasitor. Ini pemula harus tahu, ini kok dinamo kok pompa air kok dinamo penggerak dicolok nggak mau muter, dicolek baru muter. Ini kapasitornya apa mati apa tidak? Caranya masih dalam skala itu tadi ya, nggak apa-apa, masih di situ. Skala itu ceklekannya ini ya, tombolnya ini masih berada di untuk ngetes tadi. Kalau tes kapasitor ya, ini kapasitor ini kabelnya 2 ya. Ini kita taruh dulu satunya di kabel satunya, terus ini kita taruh satu kabel satunya. Kalau dia jalan menghentak berarti bagus ya. Ini ya, dia harusnya menghentak jarumnya. Nah, menghentak dikit, belum puas dibalik, bolak-balik ya, digonta-ganti. Ini satunya dapat satunya, kita tempelkan lagi.
harusnya menghentak terus kembali lagi. Nah begitu, mau kembali lagi. Tapi masih kurang puas, tes lagi, dibalik lagi apa masih iya apa enggak gitu. Dibalik lagi, ditukar. Harusnya menghentak dan kembali lagi. Oh berarti masih hidup. Ya masih hidup. Cuman ada alat khusus sih yang untuk mencocokkan antara mikrofaradnya. Ini 14 mikro ya. Ada alatnya khusus, ini masih 14 mikro atau sudah mati atau berkurang itu ada. Cuman saya nggak pakai teman-teman ya. Kalau udah lemah ya ganti gitu aja. Ini misalnya nih kapasitor lagi ini ya. Ini kapasitor kecil-kecil ya, skala kecil. Untuk pompa air kecil sih. Di 8 mikro ya, tadi itu 14 mikro. Yang jelas 8 mikro ya, hentakannya lebih pelan. Kita tes ya. Ini kapasitornya. Nah, menghentak ya. Tapi ini jangan dilepas. Menghentak kembali lagi. Dia membutuhkan bahwa dia men-starter gitu. Kita tuker, kita balik ke satunya. Nah, begini. Dan kita sambung lagi. Ini harus menghentak dan kembali lagi. Nah, gitu. Berarti masih normal, masih hidup. Semakin kecil mikronya ya semakin dikit ya. Ini menghentaknya ke situ. Kalau tadi kan yang 14 itu lebih jauh. Sekarang misalnya kapasitor yang besar ya. Ini kapasitor starting yang nilainya tuh ratusan mikro teman-teman ya. Ini hidup apa enggak? Kalau dia menghentaknya tinggi sekali teman-teman ya kalau hidup. Tapi ini dah nggak mau menghentak sama sekali ya, diputar-putar, ditukar-tukar, nggak mau menghentak, berarti ini sudah mati ya gitu ya. Untuk mengetahuinya, kalau seandainya nanti menemukan kapasitor di tester pakai begini kok menghentak dan nggak kembali, itu nama kapasitornya konslet, nggak mau lagi dipakai, nggak mau ya. Oke, ini kapasitor kan berhubungan sekali dengan dinamo ya. Saya ajarkan yang untuk dinamo saja dan kapasitor. Masalah penggunaan yang ini sangat kecil sekali. Untuk bengkel-bengkel TV itu ya, yang jelimet-jelimet itu saya nggak sampai ke situ ya teman-teman. Saya cuman ya dinamo itu udah. Sekarang berikutnya, kalau misalnya kita menemukan untuk genset ya, ukur dinamo genset. Dinamo genset biasanya ada diodanya di bagian angker ya. Diodanya itu sering mati apa enggak tuh gimana? Nah ini ya, ini saya barusan beli dioda ya, yang 6 ampere ini. Biasa 6 ampere, ada yang 2 ampere ya. Itu kita lepas dari angkernya itu. Kita ambil dulu contohnya ya. Ini ya, kita ambil angker genset mini, genset yang portable yang kecil ya, yang 1000-an, yang 1000, yang 1500, 2000, 2400. Setiap yang manual itu di dalam angker genset ini ada diodanya. Nah, kadang-kadang setrumnya nggak keluar atau listriknya nggak keluar, itu apanya? Maka kita lepas dulu ya, di antara jepitan salah satu tempat sini ada diodanya. Itu masih ada di situ ya diodanya. Kita lepas. Kalau ngelepas ya ditandai, jangan sampai terbalik nanti ngembalikannya. Terus kita tester yang ada garis putihnya ini, ditester ke positif ya. Yang ada garis putihnya ini ditester ke positif, tempelkan positif. Yang ini ke negatif, ke hitam ya. Kalau dia jalan begini ya, saya nampakkan ya. Kalau dia jalan jarumnya berarti masih hidup. Nah dia jalan ya, ini jarumnya berangkat dia jalan. Terus kalau ini ditukar balik begini, harusnya nggak jalan ya. Ini berarti dia masih hidup. Ini masih nggak jalan ya. Ini kalau dibalik lagi ini jalan. Oh jalan dia. Ini berarti dioda masih hidup. Dibalik lagi dia mati. Kalau dia dibalik kok jalan bolak-balik, berarti sudah konslet ya. Dioda itu sudah konslet, tidak bisa digunakan untuk apa-apa lagi. Tapi kalau dibolak-balik kok enggak jalan sama sekali, berarti dioda itu mati ya, bukan konslet. Rusaknya berbeda, tapi sama-sama enggak bisa dipakai. Normalnya ya begini ya, kalau di yang garis putih ini yang positif dipasang ke merah positif, ini ke hitam harusnya jalan. Dan kalau dibalik ya, balik putih di hitam harusnya nggak jalan. Nah ini berarti masih hidup. Nah gitu ya, untuk ngetes para pemula ya, belajar menggunakan tester ala Gesang Mas Channel ya. Nanti kalau ada pelajaran lain ya mungkin ya lebih perlu lagi ya dipelajari ya. Cuman di pengetahuan dasar dulu untuk
mempelajari dasar. Kalau nanti ada yang komentar lebih jelimet lagi, yaitu tahapan yang lebih dalam lagi ya, silahkan belajar sambil memperdalam pelajaran. Jadi dari saya pelajaran yang hari-hari penting menggunakan tester ya begitu saja ya. Kalau misalnya pompa air mati ya langsung tampil di tester dari colokan ya, dari awal colokan. Bahkan ini teman-teman ya, ini salah satu contoh mesin rendam, tutupnya mesin rendam ini kenapa kok diperbaiki, ternyata kabelnya putus teman-teman ya. Ini kita sampai begini penggunaan kita. Ini kita tester satu persatu, kenapa kabelnya bagus kok nggak mau hidup. Nah, dinamonya dites di luar juga, dites dengan kabel lain hidup, ternyata ini hitam dengan hitam nyambung ya, hitam dengan hitam nyambung, biru dengan biru nyambung, coklat dengan coklat ini nggak nyambung. Putusnya kemungkinan besar di antara sini saja nih, pendek sini nih. Nah ini kadang-kadang penyakit juga jelimet sembunyi di situ ya, maka kita harus jeli dan pandai-pandai menggunakan tester. Jadi dengan tester ini bisa mengetahui ya di mana rusaknya, di mana konsletnya, di mana putusnya, itu bisa diketahui. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu pelajaran sederhana cara menggunakan tester bagi para pemula yang berhubungan dengan pelajaran gulung dinamo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.